Oke Tuhan, bisa. Berdoa dulu Iya. gitu. Pokoknya saling menguatkan ya. Terus selama latihan di Jakarta itu gimana sih proses latihannya? Dari pagi sampai malam tuh biasanya latihan apa aja yang waktu udah Jadi di Jakarta? waktu pertama kali kita datang tanggal 14 itu kita verif untuk ngurus ngumpul berkas-berkas kita yang sempat diverifikasi kemarin. Setelah itu kita dibagikan ID card, tanda pengenal untuk masing-masing orang. Terus kita mulai latihan itu, kalau untuk latihan di lapangannya mulai dari tanggal 25. Tapi 25 iya, tanggal 25 Juli. Tapi untuk pembelajaran, jadi kita ada pembelajaran di kelas. Ada teori, Iya. ada praktek. Iya. Oke. Jadi mungkin akademiknya juga tidak ditinggal ya, tetap jalan terus gitu. Oke. Jadi kita belajar itu mulai dari tanggal 16. Itu waktu kita udah pertama kali datang, terus disuruh perbaikilah potongan rambut semuanya. Awalnya rambut kamu panjang? Iya. Semana Segini doang. Oh, Nggak habis terlalu itu panjang. tapi dirapikan. Dirapikan lagi. Oke. Nah itu untuk kan kalau kita lihat Paskibraka tuh kan ada yang membawa bendera bakinya. Baki. Nah itu dari yang anggota sampai terpilih untuk membawa baki itu ada seleksi apa aja sih? Kalau kemarin kita itu nanti dites cara megang bakinya kayak gimana. Terus ada tempat yang mereka buat semacam tangga-tangga gitu. Persis seperti di istana Merdeka, mereka buat duplikatnya. Terus mereka untuk latihannya iya, ya. latihan terus dikasih tahu cara naik dan turun tangganya tuh kayak seperti apa. BTW aku mau cerita ya. Kemarin aku nonton Agustusan, itu kan turunnya dilihatin banget, naiknya gitu. Iya. Latihan lah aku si soto ini di rumah. Gimana hasilnya Ibu? Iya kecengklak lah. Aku kayak, wah gak cocok banget. Udah dari awal udah gagal Ibu dari proses fisik Kita kan ya. waktu itu, wah ini kayak gampang deh. Pasti praktekin, enggak ini susah, ini susah. Iya, tapi ngomong-ngomong kalau misalnya pas selama kamu latihan nih di Cibubur pasti kan capek tuh ya setiap Capek, hari, Kak. agendanya pasti padat banget. Ada sempat rasa nyerah nggak sih? Enggak Kak, malahan saya menikmati. Oh iya, Iya, seru. soalnya Jiwa muda. Iya. waktu datang itu teman-teman banyak sekali yang rindu orang tua. Terus ditanya, kamu kangen rumah nggak? Enggak. Ini kalau mama papanya dengar kan, oh ternyata Padahal nggak kangen mamanya tiap hari ya. nangis. Iya, ngeliatin TV kemarin kan. Mana anak aku? Anak mungkin aku. munculkah di berita gitu? Ternyata nggak dikangenin. Nggak Terus gimana? Ya jadi saya menikmati terus ngikut prosesnya setiap hari. Jadi kayak oh ternyata hari demi hari, oh ternyata orang-orangnya tuh gini, oh lingkungannya seru, asik. Tapi mungkin karena memang Ella ini juga dari kecil udah mimpinya menjadi paskibraka. Jadi apa yang sudah dia impikan itu tercapai, Dream dia comes menikmati true ya. prosesnya gitu. Jadi kayak enjoy ya Enjoy. kan, tidak ada rasa terbebani. Tapi waktu pertama kali kamu nyampe Jakarta, kaget nggak sih sama Jakarta? Atau sebenarnya udah sering lihat di YouTube dulu kayak gitu? Oh iya sih, biasa kan nonton FTV. Terus ngeliat FTV ya? Itu aku zaman muda dulu. Iya sih. Emang masih ada? Sinetron masih, mungkin ya? iya sinetron FTV. Sinetron. Jadi kayak oh iya ini seperti yang ada di film itu, terus oh ini yang ada di TikTok. Oh ternyata sama, cuman bedanya udaranya aja ternyata beneran banyak polisi. Ya kalau dibandingin sama tanah Papua kan biru banget. Masih asri. Asri banget. Kalau foto langit di sana tuh udah pasti bagus. Cakep Kalau di banget sini, udah. Ya tunggu hari libur baru Iya, Kak. langitnya bagus. Itu jadi yang bikin kaget adalah cuaca. Cuacanya Kak. Tapi sempat jalan-jalan nggak setelah selesai mungkin kamu main ke Kota Tua atau apa gitu, ke mall-mall di Jakarta nggak ya? Kemarin Kak kita ke Transpark Cibubur. Oh jauh banget. Mohon maaf ini. Mbak, ada yang lebih dekat dari istana. Kenapa tiba-tiba nyasarnya ke Cibubur? Iya, Jauh banget. Oh main ini mungkin ya? Iya. Roller coaster. Roller coaster, hiburannya. Kamu naik roller coaster nggak takut? Enggak Kak. Udah terbiasa kayaknya. Oke, selain itu dari Cibubur ada kemana lagi keliling-keliling Jakartanya? Mungkin dari kemarin ya di Transpark aja. Seharian aja. Seharian ya? aja. Aku penasaran, selama proses latihan itu sempat ketemu Pak Presiden nggak sih? Nggak sama sekali Kak. Oh, oke, setelah pengibaran? Kecuali waktu pengibaran dan penurunan aja. Itu ngelihat, tapi itu pun space-nya nggak terlalu dekat.
Deg-degan gak sih? Atau Jujur Kak, saya senang banget karena saya boleh cerita Oh, sedikit. boleh. Tahun lalu saya nonton pengibaran waktu di IKN dan saya kaget ternyata ada Pak Prabowo di situ. Ini kamu nonton di TV? Iya, nonton di TV sama bapak mama. Terus setelah pulang karena 2 jam lebih cepat di sana, jadi di sana sudah selesai pengibaran. Terus di Kalimantan baru mulai. Jadi sudah saya datang nonton, oh ternyata pengibarannya masih berjalan. Setelah itu saya nonton, ada Pak Prabowo nih. Terus tiba-tiba nggak tahu saya mikir dari mana, saya berdiri di depan TV, terus tiba-tiba saya hormat. Wes. Jadi saya izin Bapak, besok Bapak jadi presiden, saya nggak akan berdiri di sana, gantikan mereka. Fun fact. Wow, akhirnya kejadian. Keren banget. Iya, keren ya. Berkat doa Ella. Salah satu itu dia. Apa yang bikin semuanya bisa terwujud mungkin dengan kegigihannya juga kali Deta ya. Iya. Keren. Sebenarnya Deta dulu juga misalnya gigih itu kan tetap nggak mau nyerah gitu kan dengan fisik. Kalau bisa dulu sih saya jadi harusnya. nurut minum susu dan makan yang pas. Iya, sama mungkin tadi apa pull up ya pull up, kan. kan Biar ada- nambah dikit lah tinggi. Ada batas tinggi kan? Kamu tingginya berapa? Kalau ukuran setiap ini tuh berbeda-beda Kak. Jadi waktu saya cerita dikit Kak, waktu seleksi Banyak juga nggak apa-apa ya lah. waktu seleksi di tingkat kabupaten itu saya ngukur sampai hampir 10 kali karena ukurannya beda-beda. Oh kok bisa gitu? Iya Kak, saya ngukur waktu di puskesmas 2 kali itu ukurannya dari 164 tiba-tiba 164,5 terus tiba-tiba 165 lagi. Jadi saya Tapi tipis ya. iya. Tapi kalau untuk paskibra harus bener-bener bener angkanya, harus real, nggak boleh Ada berubah-ubah. minimalnya. Iya, ada minimalnya Kak. Minimal cewek itu 165, maksimal tuh 170. Tapi kalau untuk diseleksi gak dilihat cuma tinggi badannya aja. Jadi akademisnya juga dilihat. Oke. Nah setelah kamu jadi pengibaran bendera, gimana orang tua? Sampai menangis terharu kah atau woro-woro satu daerah nobar kamu gimana? Mungkin satu daerah nobar tapi aku juga belum tahu informasinya. Pasti dia Iya, cerita. iya pasti. Tapi yang paling bikin deg-degan tuh memang selalu momen pengibarannya itu ya. Iya, mulai Apa sih dari sebutannya buka bendera, iya. pembentangan. Pembentang. Iya, pembentangan bendera itu deg-degan pasti. Iya deg-degan banget. Cuman yang paling deg-degan itu waktu dibilang sama MC-nya kalau detik-detik proklamasinya. Ya fokus. Bahagia aja, nggak boleh stres, nggak boleh dibawa pikiran, nggak boleh dibawa beban. Oke Tuhan, bisa. Berdoa dulu Iya. gitu. Pokoknya saling menguatkan ya antar teman-teman ya semuanya ya. Tapi ada yang kalau dia di saat-saat nervous kayak gitu, kalau aku dulu kalau mau naik panggung, itu harus sampai dengerin musik karena kalau nggak gemetar semua. Nah, Iya kalau sih. kamu untuk ngilangin nervous tuh gimana? Aku untuk ngilangin itu disuruh sama mama kalau misal ini narik nafas terus nahan sekitar berapa lah gitu. Oh, Terus Oh, jadi hembuskan. inhale, exhale Iya. gitu ya. Terus tutup mata sebentar, terus berdoa. Setelah itu buka mata, pas mau mulai kegiatan bilang dalam hati, dalam nama Yesus, bilang gitu. Dalam nama Yesus pasti semua lancar. Iya Kak.